Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kali ini saya akan membahas suatu masalah yang dimana masalah tersebut adalah COVID-19. Tema kali ini adalah warga negara yang sehat pada saat pandemi. Kondisi pandemi saat ini yang terus meningkat tentu saja menunjukkan bahwa sedang terjadi situasi darurat kesehatan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak asasi manusia yang lainnya. Di masa COVID-19 ini, masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Masyarakat harus berusaha untuk tidak terkena virus dan pemerintah harus berusaha untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Berikut adalah hal-hal seperti hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Seperti yang kita ketahui, yang akibat dari kewabahnya virus COVID-19 ini mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat yang sebelumnya dapat beraktivitas bebas di luar ruangan. Namun sekarang masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan untuk saling menjaga satu sama lain. Begitupun dengan pemerintah yang awal mulanya harus bekerja secara langsung, tetapi sekarang harus bekerja secara online. Namun, walaupun dalam kondisi saat ini orang-orang harus bekerja secara online, apakah hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah terabaikan begitu saja dikarenakan sekarang sebagian besar orang-orang melakukan aktivitas dan pekerjaannya secara online? Tentu tidak. Melainkan pada saat pandemi ini ada beberapa hal baru mengenai hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah pada saat pandemi ini yang berikut akan saya jelaskan. Yang pertama ialah hak dan kewajiban masyarakat. Menurut Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI yang disampaikan oleh Bapak Askobat Gani, beliau menyatakan di mana pandemi COVID-19 ini masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak masyarakat sebagai penduduk yaitu masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah, dan adapun kewajiban masyarakat saat pandemi ini adalah menjaga kesehatan diri dan keluarga dan juga masyarakat dan merawat lingkungan sekitar agar dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan juga masyarakat berhak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah agar dapat bertahan pada saat pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, akibat dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian negara menjadi tidak stabil secara mendadak sehingga banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK, yang jumlahnya juga tidak sedikit, sehingga banyak orang-orang yang kesulitan untuk menghidupi keluarganya sendiri. Sudah seharusnya masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah yang seperti kita ketahui bahwa tanpa masyarakat maka negara tidak akan dapat menjalankan pemerintahannya. Namun sebaliknya, masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama, walaupun memang sulit. Tetapi ini adalah sebuah tantangan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan patuhnya masyarakat dalam mematuhi peraturan pemerintah, bukanlah hal yang mustahil jikalau kehidupan kesehatan dan ekonomi dapat kembali seperti sedia kala. Bila merujuk pada ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 39 dan pasal 52, pasal 55 dan pasal 79 UU Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wadah penyakit menular
atau UU Wabah Penyakit Menular 1984 dinyatakan secara jelas hal-hal apa saja yang menjadi hak warga yang wajib dipenuhi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta instansi-instansi terkait saat terjadinya wabah penyakit menular, situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dan berada dalam situasi karantina wilayah, karantina rumah, maupun di dalam situasi pembatasan sosial berskala besar yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang kedua adalah hak mendapat kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak oleh pemerintah, yang mana pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemerintah. Menurut Askobat Ghani, yang dalam pendapatnya yang lain, di sisi lain, pemerintah berhak dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan kewajiban memperhatikan kesehatan masyarakat dan mengendalikan wabah serta memberikan bantuan sosial akibat kebijakan pencegahan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah harus memprioritaskan bantuan dan mitigasi pencegahan wabah penyakit terutama kepada kelompok rentan, khususnya warga miskin dan bertempat tinggal di kota padat maupun keluarga miskin pedesaan yang tinggal di wilayah pinggiran, perempuan dan anak tunawisma, pekerja informal, pedagang biasanya maupun pedagang kaki lima, kelompok mobilitas, kelompok minoritas gender dan seksual, dan lain-lainnya, yang mana kelompok-kelompok tersebut kerap terabaikan dan kesulitan mendapatkan bantuan dan akses hak-hak warga negaranya. Pemberlakuan wilayah, pemberlakuan karantina wilayah tersendiri hanya bisa dimungkinkan sejauh mana pemerintah telah melakukan bahan-bahan pertimbangan yang lengkap terkait aspek epidemiologis. Besar ancamannya, efektivitas, dukungan sumber daya teknis dan operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya dan keamanan, terutama dalam hal pertimbangan aspek epidemiologis. Pemerintah harus memiliki dasar kajian yang kuat terkait kolerasi antara pola kesehatan dan penyakit, serta faktor yang terkait di tingkat kepada masyarakat yang akan menjadi sebab akibat potensi terjadinya wabah pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Sejak pertengahan April lalu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB atau lockdown parsial di berbagai wilayah. PSBB yang menyebabkan kebebasan warga dibatasi hanya mereka yang bekerja pada sektor kesehatan dan distribusi pangan, penyediaan energi, perbankan, peternakan dan pertanian, dan media cetak elektronik yang boleh berpergian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelanggaran yang terjadi pada saat pandemi. Yang pertama ialah pelanggaran oleh masyarakat. Tentu di saat pandemi ini, masyarakat diatur oleh pemerintah agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Namun, bukan berarti seluruh lapisan masyarakat akan mematuhi peraturan tersebut. Yang berarti akan ada suatu oknum masyarakat yang tidak memenuhi dan tidak bertanggung jawab atas peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, sehingga upaya penanggulangan COVID-19 tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak bisa mencapai targetnya. Hal inilah yang menjadi masalah utama pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Selain dapat menyulitkan pemerintah, tenaga kesehatan pun dan pihak berwajib akan ikut kesulitan karena semakin banyaknya masyarakat yang terjangkit COVID-19, dan bukanlah hal yang mustahil jika para tenaga kesehatan dan anggota pemerintah akan ikut terjangkit virus COVID-19. Selanjutnya, pelanggaran oleh pemerintah. Dalam penanganan COVID-19 ini, bukan hanya masyarakat dan tenaga kesehatan yang harus berjuang melawan COVID-19, melainkan pemerintah harus ikut serta dalam penanganan pandemi ini. Namun bukan berarti pemerintah tidak melakukan pelanggaran sama sekali dan akan mengakibatkan penyebaran COVID-19 ini akan semakin memburuk.
Koalisi Masyarakat Memperhatikan Penanganan Pandemi di Indonesia melaporkan temuan mereka selama lonjakan COVID-19 melanda Indonesia pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2021. Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 selepas masa libur Idul Fitri tahun 2021. Lonjakan juga dipicu oleh masuknya varian virus Delta yang diketahui memiliki daya tular lebih cepat. Lonjakan kasus COVID-19 ini membuat banyak rumah sakit yang kewalahan menampung pasien yang membutuhkan perawatan. Hal ini tentu saja membuat masyarakat menjadi meragukan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang harus patuh kepada hukum, kita harus saling menjaga satu sama lain. Dan agar virus COVID ini tidak terus meningkat dan tidak terus menyebar ke seluruh pelosok negeri ini, kita harus terus mematuhi dan menjaga kesehatan agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.